Halo Sobat Joy. Oke, live kali ini kita akan membahas seputar high-tech behel atau bermacam-macam behel canggih dengan teknologi tinggi. Ya, ada keluhan, terus kita juga sempat ngobrol banyak, diskusi, kemudian kita juga memutuskan behel apa yang cocok buat Pak Jodil. Jadi aku pasang behel di Joy Dental. Itu kebersihannya. Nah, karena di dalam, kalau pasang bracketnya di dalam pasti lebih susah ya. Susah bersihinnya ya dok ya. Di luar aja nyangkut-nyangkut, apalagi di dalam ya. Iya. Jadi kita kalau misalnya misalnya dia kesulitan untuk membersihkan, nanti kita ada alat khusus untuk membersihkan untuk yang lingual braces. Paket lengkap pokoknya ya. Paket lengkap ya pokoknya. Tinggal nanti ngikut aja nanti sebelah mana sih yang harus dibersihin gitu, gimana caranya gitu. Nah terus gimana tuh nanti kalau kita bisa lihat ya kalau di luar negeri gitu, kayak kalau ini artis Korea nih malah. Iya, artis Korea. Bener-bener mereka pasang behel di dalam, mereka benar-benar sangat menampilkan estetika. Gitu. Jadi estetika itu benar-benar pengen nggak kelihatan gimana ya artis ya. Iya. Mbak Jodil gimana Mbak Jodil? Saya dulu pakai yang bening waktu zaman saya pasang itu belum ada yang ini deh kayaknya dok. Atau mungkin ada tapi pas aku udah mau lepas behel, pas sudah selesai gitu. Nah, jadi orang Korea aja pada pakai behelnya ini ya dok ya. Keren banget. Mereka benar-benar sangat peduli lah sama sama penampilan ya. Ya benar, penampilannya tuh benar-benar mereka nggak mau kelihatan sama sekali. Jadi ya memang mereka sangat peduli dengan penampilannya. Nah ini contoh kalau kita seperti ini bisa lihat nih perkembangannya. Ini benar-benar real pasien kita. Iya. Tuh mulai dari diratain dulu, kemudian ditarik mundur. Nah ini sudah hampir selesai. Ini canggih banget ya. Luar biasa. Jadi benar-benar kalau dari luar tuh nggak kelihatan sama sekali. Orang nggak tahu kalau kita pakai behel. Ya, tahu-tahu udah rapi aja gitu ya. Waduh, keren banget. Nah nanti sambil lihat ini boleh nih ada sesi pertanyaan nggak? Iya. Iya, jadi aku udah selesai pakai behelnya. Ini ada yang nanya nih, jadi mau pasang behelnya, saya udah selesai nih, udah rapi giginya. Tadinya tuh ada spasinya di tengah. Ini untuk jangka waktunya sendiri gimana dok? Apakah lebih lama dari behel biasanya atau lebih cepat atau normal? Kalau behel yang kebetulan kalau yang lingual braces ini kita juga pakainya self gating. Jadi biasanya sih kita memang bisa lebih cepat, tapi ya tergantung pasien juga ya. Kadang disiplin terus kemudian benar. Gitu. Mbak Jodil dulu disiplin nggak nih? Aku disiplin dok, aku 2 tahun selesai dan nggak relapse. Biasanya tadi ada yang nanya kalau nggak salah, apakah setelah lepas behel itu bakalan relapse atau enggak? Aku di sini enggak, karena aku pakai apa dok setelah pakai behel tuh? Ada retainer. Bener banget gitu. Jadi nggak relapse sama sekali, cuma 2 tahun selesai. Kalau Mbak Jodil ini dulu itu rajin banget kontrolnya. Pengen cepat selesai. Iya. Jadi benar-benar wow, nggak nyangka ya, padahal Mbak Jodil sibuk banget gitu. Tapi ternyata rajin loh kontrolnya. Jadi itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita kok pengen cepat selesai tapi nggak pernah kontrol, itu juga ya jadi masalah nantinya. Terutama untuk behel-behel yang seperti ini. Behel yang membutuhkan dokternya kontrol secara terus-menerus. Nanti habis ini ada loh kita jenis perangkat orto tapi nggak perlu terlalu sering datang ke klinik. Nah penasaran kan? Gimana itu dok? Nah itu nanti kita bahas nih habis ini. Nanti kalau misalnya Sobat Joy Dental dan teman-teman dari Mbak Jodil itu misalnya pasang behel, misalnya malu nggak mau kelihatan, terus aduh kok lingual braces kok kayaknya gimana ya, nanti lidahku gimana gitu kan, nanti sakit nggak gitu. Kalau misalnya awal kan memang kita butuh adaptasi ya. Iya, penyesuaian dulu. Benar, di samping itu ada lagi nih habis ini kita akan bahas yang lebih keren lagi. Apa itu dok? Nah, penasarannya kita lihat yuk. Nah seperti ini. Ini mirip retainer ya
Dok ya? Mirip sih. Iya kan? Bahannya memang bahan dari plastik. Ah. Kemudian dia juga apa namanya, bening juga ya, transparan gitu kan. Nah, ini bahannya khusus gitu. Tapi nanti pasien akan dapat beberapa set gitu. Jadi nanti tetap ya yang namanya prosedur untuk pemasangan behel itu tetap kita harus mengutamakan. Yang pertama itu pasti pasiennya harus dibersihkan dulu karena giginya, jangan lupa. Kemudian yang kedua kita juga akan apa namanya cetak ya, cetak. Nah kalau untuk khusus clear aligner, nanti kita clear aligner ini kita ada beberapa jenis juga gitu. Untuk khususnya nanti kita juga berusaha apa namanya tetap apa ya, kita ngitung ya, atau analisa orto tetap jalan. Jadi jangan sampai kita pasang kita nggak tahu apa-apa, kita mau mundurin seberapa, nanti yang cocok dengan wajahnya pasien itu gimana gitu. Nanti ini wajahnya harus lebih cantik nih yang jelas atau lebih ganteng lagi. Jangan sampai habis pasang behel malah jadi nggak lebih bagus. Iya benar banget. Gitu ya. Kalau ini berarti pengganti behel ya Dok ya? Bukan dipakainya setelah behel dilepas terus pakai ini, tapi dia sebagai pengganti behel ya? Iya, jadi benar. Ini sebenarnya dia alat orto juga, cuma dia memang dipakai pasien jadi lepas pasang. Tapi tidak terus dilepas terus ya. Ini ada minimal sehari 17 jam. 17 jam pakainya. Iya. Jadi kalau yang kita ada macam-macam nih produknya. Nah, produk terbaru kita yang dari Senyum. Nah, yang dari Senyum ini pertama dia keunggulan harganya relatif lebih murah dibanding aligner yang lain. Tapi kita tidak kualitasnya juga kita masih bagus. Terus juga kita tetap diawasi oleh dokter orto gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, kalau misalnya yang produk dari Senyum ini kebetulan dia untuk kasus yang ringan gitu. Jadi ringan tuh maksudnya gimana sih? Ya kalau misalnya berantakan, nggak terlalu berantakan, nggak terlalu berantakan. Nanti ada hitungannya. Buat kasus yang ringan ya? Iya benar. Kalaupun ada spacing atau ada celah itu tidak lebih dari 5 mili. Jadi ada indikasinya. Terus juga kalau misalnya ada gigi yang muter atau gimana, itu juga dia nanti ada berapa derajatnya. Dan memang harus yang bisa ditangani oleh Senyum. Tapi untuk secara keseluruhan misalnya Sobat Jodental atau teman-teman Mbak Jodil misalnya mau konsultasi dulu silahkan gitu. Nanti bisa tahu. Di sini transparan. Pokoknya mau tanya apa aja pasti dijawab. Pasti dijawab. Oh iya, nanti contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau clear aligner itu bentuknya memang ini benar-benar nggak kelihatan, transparan banget, transparan banget. Jadi dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Bahannya dari plastik, kemudian juga transparan, dan ini dicetak memang berdasarkan gigi pasiennya. Jadi ini memang custom gigi pasien. Jadi seperti ini. Nanti dia akan ada beberapa step. Jadi dari kalau Senyum ini produknya dari Singapura, gitu, laboratoriumnya dari Singapura. Jadi kita biasanya kerjasama, kemudian nanti pasien akan dicetak, kemudian kita akan menyusun rencana perawatannya seperti apa, kemudian juga dari pasien mengharapkannya seperti apa, gitu kita harus benar-benar diskusi. Dan nanti dari labnya itu akan bisa menghasilkan tuh seperti apa sih gitu. Diusahakan bisa jadi produknya seperti ini. Nanti kurang lebih clear aligner bentuknya memang transparan seperti ini. Cuma nanti yang membedakan itu indikasinya. Jadi ada beberapa aligner yang bisa untuk kasus yang ringan, sedang atau agak berat, gitu ya. Iya, itu untuk perawatannya sendiri berapa lama Dok? Kalau Senyum ini kebetulan karena kita sudah milih kasus dari awal, itu untuk kasus yang ringan, ingat ya ringan ya. Jadi bukan kasus yang berat. Nanti dokternya juga harus sudah memilih, yang ini nih yang aku mau gitu kan. Tapi nanti kita juga harus tahu ini sesuai nggak sih gitu. Nah kalau yang ini dia sekitar 3-6 bulan aja. 3-6 bulan aja. 6 bulan? Itu jauh lebih cepat daripada behel biasa Dok? Ya,
Tapi jangan lupa ya, ini untuk kasus ringan. Iya, keseringan. Jadi nggak yang gigi yang kecil tadi tuh loh. Nah, kalau itu beda lagi. Beda lagi. Tapi ini bener-bener gak kelihatan banget. Teman-teman kalau lihat foto-fotoku di Instagram yang mungkin kelihatan giginya, itu aku pakai ini. Jadi bener-bener gak kelihatan sama sekali. Retainer tapi bukan ini ya dok ya, mirip ya. Tapi kurang lebih sama. Mirip sih. Itu kebetulan itu ya kalau sekarang itu memang modelnya seperti ini banyak dipakai oleh artis. Karena kan ya memang artis gimana mbak baju dia? Malu kalau ada pagarnya, nggak cantik ntar kalau di foto. Nah itu penting banget ternyata ya. Iya. Jadi kalau misalnya senyum terus harus sering tampil di depan umum ya mbak Jodil. Iya benar. Itu pasti akhirnya kok harus ya estetikanya yang sangat diperlukan gitu. Iya. Nah, kemudian kita juga ada nih Mbak Jodil produk yang namanya clear aligner juga, tapi dia namanya Ecliner. Ini memang bedanya apa itu dok? Laboratoriumnya kebetulan dari Korea. Oh dari Korea. Dia memang bisa menangani kasus yang mulai dari kalau yang tadi ringan ya, kalau ini ringan sampai sedang. Gitu. Iya. Untuk kasus-kasus yang mungkin berjejak tapi nggak keterlaluan gitu. Untuk kasus yang misalnya dia pengen ngerapetin tapi ya nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu spacingnya. Jadi ya ada contoh gambarnya atau mungkin ya kurang lebih seperti itu. Mirip juga ya dok. Mirip juga sih kalau sekilas mirip. Cuma nanti teknologinya kalau kita pakai clear aligner itu yang pasti kita nanti akan kita akan scan, jadi scan 3D juga. Jadi nanti sekalian dicetak giginya dicetak juga nggak kayak cetak gigi biasa, tapi kita pakai namanya itu double impression. Jadi dia detail cetakannya tuh sangat jelas sekali gitu. Karena kalau bikin alat seperti ini itu memang ya harus jelas banget gitu. Kemudian nanti dari cetakan itu nanti akan di scan. Nah, scan-nya akan dilakukan dengan CAD/CAM. Jadi dengan teknologi 3D lah ya. Iya. Ini kalau aligner itu kebetulan memang dia harus dipakai minimal 17 jam. Jadi karena pasien bisa copot pasang sendiri, ini dibutuhkan pasien yang sangat kooperatif dan mau ngikutin aturan gitu. Karena ini minimal 17 jam loh sehari. Jadi ya tidur sebaiknya dipakai sih. Dipakai. Supaya nanti ketidur aja di 8 jam Pak Jodil. Iya benar ya. Nanti kalau dilepasnya kalau pas makan ya Pak? Iya. Kalau pas makan boleh nanti dilepas, karena ini juga nanti jadi nggak bisa ngunyah juga ya, nanti alatnya juga bisa rusak kalau misalnya kita nggak melepas gitu. Nah terus nanti kalau pas sikat gigi juga itu juga dibuka gitu, jadi benar-benar dibersihkan semua, kemudian giginya juga disikat. Jadi kalau pakai aligner ini tingkat kebersihan mulutnya bisa sangat dijaga kan, karena kita kalau mau sikat gigi lepas tinggal dulu, dilepas langsung gosok gigi aja ya. Sikat gigi. Nah terus kalau misalnya kita mau udah bersih pakai lagi gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih itu makannya gimana, ganggu apa enggak? Oh ya, tadi udah dibahas ya. Kalau misalnya untuk yang aligner untuk makan itu biasanya dilepas dulu. Tapi nanti habis makan pakai lagi ya, jangan lupa. Nanti keterusan. Iya. Oh ya, kemudian untuk yang aligner itu memang dia punya kelebihannya, dia nanti ada beberapa step perawatan. Setiap pasien nanti tidak akan sama. Jadi nanti dia ada jadwalnya gitu Mbak Jodil. Kapan pakai aligner yang pertama gitu. Nanti bulan apa dia harus ganti aligner yang kedua. Gitu. Jadi sudah dijadwal biasanya. Dan nanti kita bisa memantau gitu. Karena kalau lagi musim pandemi gini kita bisa ya nanti misalnya pakai telemedicine gitu. Kita bisa Zoom, bisa nanti juga nanti kita bisa lihat keluhan pasiennya di mana dan kita bisa memantau. Jadi untuk pakai liner ini sangat baik karena
kontrolnya nggak usah terlalu sering ya. Iya. Datang bolak-balik ke klinik gitu kan, nanti aduh takut mau keluar gitu kan. Iya, Jadi apalagi baru pandemi kayak gini ya dok ya ya. benar sekali. Jadi ini kita makanya mengeluarkan, oh ini ada yang bagus nih produknya gitu. Iya. Ini bisa cocok untuk saat yang seperti ini. Gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena di sini tuh bener-bener kebersihannya semuanya tuh bener terjaga banget karena aku udah keliling ke setiap ruangannya dan ini kliniknya baru banget ya dok ya yang di Ya, Jalan yang Kaliurang ini premium. baru banget. Aku udah keliling ke setiap ruangannya itu bener-bener ada ruangan-ruangan khusus buat pakai APD, buat ngelepas APD pun sendiri. Terus ada box UV ya dok ya, jadi peralatan Ya. setelah dipakai itu dimasukin ke situ semuanya. Gitu. Jadi benar-benar steril, terjaga banget pokoknya. Karena kan memang itu yang dikhawatirkan teman-teman ya dok ya karena lagi Ya, pandemi ini benar-benar jadi sekali. takut buat ke dokter gigi. Jadi ya itu. Tapi teman-teman jangan khawatir lah. Di sini aman banget.